Halo sahabat Upscape dan sahabat Asenisia, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Halo semuanya, siapa di sini yang pejuang P3K Kebidanan 2024? Jangan lupa nonton video ini karena kita akan bahas-bahas soal P3K tahun ini. Prediksi soalnya seperti apa ya? Oke, kita lanjut soal nomor 16. Bayi F lahir pada pukul 7 WITA dengan jenis kelamin laki-laki. Berat badan 3.000 gram, panjang 52 cm, Apgarnya itu 1 menit pertama 9 dan 5 menit kemudian 10. 1 jam kemudian bidan memberikan suntikan vitamin K dan salep mata pada bayi F. Apa tujuan pemberian salep mata ya? Apakah untuk mencegah terjadinya infeksi pada mata? Apakah untuk mencegah perdarahan, mencegah iritasi, mencegah hepatitis, atau mencegah perdarahan intrakranial? Tentu pemberian salep mata itu fungsinya adalah yang A, mencegah terjadinya infeksi mata. Nah, ini merupakan soal-soal teori yang seharusnya ini nggak ada yang salah ya, teman-teman ya. Kita lanjut soal selanjutnya. Seorang bayi usia 5 bulan dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan bayinya banyak berkeringat dan berbintik-bintik berisi cairan pada muka dan badan. Hasil pemeriksaan bidan pada kulit terdapat papula yang keras berwarna putih mengkilat seperti mutiara, vesikel kecil superficialis yang berkelompok berdiameter 1 sampai 3 mm, keringat berlebihan. Pada kasus di atas, kemungkinan diagnosanya. Di sini kita lihat data fokusnya adalah adanya bintik-bintik berisi cairan di muka dan badan, terus mengkilat seperti mutiara, vesikel kecil, dan bar kelompok itu sudah jelas bahwa itu merupakan ciri-ciri dari yang namanya miliarisis ya, yang dia kalau dia peras itu karena iritasi karena popok, kalau eksim itu penyakit kulit ya, dan infeksi kulit juga penyakit kulit yang ciri-cirinya bukan seperti yang kita jelaskan di soal tentunya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 25 tahun, G1 Peno A0, hamil 20 minggu datang ke PMB ingin konsultasi dengan bidan. Bidan menjelaskan bahwasannya nutrisi yang penting bagi ibu hamil yakni asam folat, tablet besi atau FE, kalsium untuk menunjang kesehatan ibu dan janin. Berapakah kebutuhan kalsium? Nah, hayo ibu-ibu bidan yang sering ngasih pasiennya kalsium kalau lagi ANC, tahu nggak berapa dosisnya yang kita berikan? Jawabannya adalah yang C, yaitu 1.200 miligram per hari, karena memang kebutuhan ibu hamil itu untuk kalsiumnya itu kita harus menambahkan sekitar 1.200 ya teman-teman, karena memang kalsium ini berfungsi untuk pertumbuhan gigi dan janin dan kebutuhannya itu adalah 1.200. Kita lanjut soal selanjutnya. Bayi Nyonya Y berumur 4 bulan dirawat di RS dengan kasus diare. Keadaan sudah baik, dianjurkan pulang namun masih dianjurkan minum zinc. Berapa dosis zinc yang diberikan? Ingat ya teman-teman, dosis zinc yang diberikan ketika sebenarnya sudah lumayan bagus ya, tidak terjadi dehidrasi berat, maka dosisnya adalah 10 miligram selama 10 hari ya. Bukan 5, 15, ataupun 20, ataupun 25 ya teman-teman. Jadi ini merupakan soal-soal di lapangan juga ya, soal-soal teori yang udah klek gitu ya, udah tahu nih sekian gitu ya, yang memang harus kita ingat-ingat lagi. Oke, selanjutnya soal nomor 20. Seorang ibu membawa bayinya yang berusia 5 bulan ke puskesmas. Ibu mengatakan bayi menderita panas selama 4 hari, tidak mau menyusu, mual, muntah. Dalam pemeriksaan fisik ditemukan adanya ruam kemerahan dan nyeri ulu hati. Keadaan umum bayi lemah, muka pucat dan turgor kulit menurun. Apa tindakan awal ya yang dilakukan bidana? Ingat, jadi banyak perbedaan pertanyaan ya, ada tindakan awal, ada penata laksanaan, ada asuhan. Maka kita harus tahu yang ditanyakan itu apa. Kalau tindakan awal berarti tindakan kita adalah tindakan-tindakan untuk stabilisasi keadaan umum ya. Itu yang perlu kita ingat ya. Apakah stabilisasi keadaan umumnya dengan observasi TTV dan lapor dokter? Apakah memberi penkes? Tentu enggak ya. Ini kita keep dulu yang A. Observasi dan lapor KLB ke dinas setempat ini bukan sebagai tindakan awal. Kolaborasi medis dalam terapi cairan observasi ini juga bukan, karena kita udah tahu nih, kita curiga bahwa dia DBD dan DBD ini nggak bisa ditangani di puskesmas ya. Jadi nggak usah kita observasi di puskesmas. Lalu kolaborasi medis dan dalam terapi cairan lalu dirujuk ke rumah sakit. Nah, ini yang lebih tepat ya.
kita harus stabilisasi keadaan umumnya dulu dengan kita lakukan terapi cairan dan kita rujuk segera setelah itu ya. Karena memang keadaan bayi sudah mau muntah, tidak mau menyusu, sudah susah ya, telur kulitnya sudah menurun, mukanya sudah pucat, sudah lemas. Dan ini kita curiga ini kasus DBD karena adanya ruam kemerahan, maka ini nggak bisa kita tangani di puskesmas. Sehingga jawaban yang tepat adalah E. Nah, itulah soal-soal kebidanan P3K 2024. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia. Sampai jumpa lagi.